Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai differential cost analysis dengan mata kuliah akuntansi biaya lanjutan. Next. Adapun anggota kelompok 5 yaitu ada 4 orang. Yang pertama ada Nadipala Pramuragil dengan NPM 0221201158. Yang kedua ada Fitri Saryanti dengan NPM 0221201177. Yang ketiga ada Selvi Mardiana dengan NPM 0221201148. Yang keempat ada Ladiana Hestina dengan NPM 0221201143. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai konsep dasar differential cost analysis. Next. Konsep dasar differential cost ini, biaya diferensial atau yang disebut dengan differential cost adalah perbedaan biaya antara dua atau lebih dari satu keputusan perusahaan. Biaya diferensial ini dapat berupa biaya tetap, biaya variabel, atau kombinasi keduanya. Eksekutif perusahaan menggunakan analisis biaya diferensial untuk memilih di antara opsi untuk membuat keputusan yang layak guna sehingga akan memberi dampak positif bagi perusahaan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Selvi Mardiana. Selanjutnya, metode biaya diferensial. Biaya yang diperlukan dalam melakukan analisis adalah satu biaya peluang. Biaya peluang mengacu pada potensi manfaat atau pendapatan yang hilang dengan memilih satu opsi di atas yang lain. Eksekutif perusahaan harus memilih di antara pilihan tersebut, tetapi keputusan harus dibuat setelah mempertimbangkan biaya peluang untuk memperoleh manfaat terbanyak dari opsi yang dipilih. Yang kedua, sunk cost atau biaya hangus mengacu pada biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi tidak dapat menimbulkan manfaat atau keuntungan atas keputusan manajemen apapun. Selanjutnya, pentingnya biaya diferensial. Analisis biaya diferensial dapat menjadi alat yang efektif untuk digunakan perusahaan saat membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aliran pendapatan dan laba, serta memberikan wawasan tentang alternatif paling hemat biaya yang mungkin dipilih perusahaan. Selain itu, perhitungan differential cost dapat menjadi metode penting untuk menentukan biaya perusahaan, menentukan harga produk atau layanan lainnya. Hal ini karena differential cost dapat berhubungan erat dengan biaya marginal ekonomi dari menjalankan operasi produksi. Misalnya, jika perusahaan ingin memaksimalkan pendapatannya, cara yang paling tepat adalah dengan menjaga keseimbangan proses produksinya dan juga keseimbangan antara biaya diferensial dan pendapatan yang dihasilkan. Selanjutnya, karakteristik biaya diferensial. Yang pertama, analisis differential cost tidak dibuat di dalam catatan akuntansi, melainkan dibuat di luar catatan akuntansi. Namun, differential cost dapat dimasukkan ke dalam anggaran fleksibel karena mereka menganggarkan biaya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua, total differential cost dipertimbangkan dalam analisis biaya diferensial. Biaya per unit tidak diperhitungkan. Yang ketiga, total pendapatan diferensial dibandingkan dengan total biaya diferensial sebelum memilih tindakan atau mengambil keputusan perusahaan. Perubahan dalam pengambilan keputusan direkomendasikan hanya jika pendapatan diferensial melebihi biaya diferensial. Selanjutnya, jenis biaya yang tidak berubah untuk setiap keputusan yang dipertimbangkan dapat diabaikan. Hanya perbedaan biaya saja yang harus dianalisis. Hal ini karena diperhitungkan differential cost berkaitan dengan perubahan biaya. Selanjutnya, perubahan biaya diukur dari titik dasar yang mungkin merupakan tindakan saat ini atau tingkat produksi saat ini. Dan yang terakhir, analisis differential cost terkait dengan tindakan masa depan atau tingkat output masa depan sehingga berkaitan dengan biaya masa depan. Biaya historis atau biaya standar juga dapat digunakan, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi masa depan.
Selanjutnya, penerapan biaya diferensial. Manajer bisa menggunakan biaya diferensial dengan cara berikut. Yang pertama, menentukan tingkat produksi dan harga yang paling menguntungkan. Ketika sebuah perusahaan ingin menentukan tingkat produksi ideal yang menghasilkan pendapatan tertinggi atau laba bersih yang tertinggi, mereka harus melakukan riset pasar untuk menentukan harga jual produknya pada berbagai tingkat aktivitas. Yang kedua, menawarkan penawaran harga jual yang lebih rendah untuk meningkatkan kapasitas. Ketika perusahaan ingin meningkatkan kapasitas produksinya, manajemen dapat menurunkan harga jual untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan harus menurunkan harga jual sampai pada titik di mana perusahaan masih memperoleh keuntungan dan memenuhi biaya produksi. Perhitungan berbagai analisa atas skenario kasus pada DCA. Kemudian di sini ada contoh kasusnya, kapasitas normal sama dengan 80% atas tambahan order. Perusahaan menambahkan kapasitasnya menjadi 100%. Pada kapasitas 80%, total biayanya $423.400 dan pada kapasitas 100%, total biayanya $324.250. Tingkat diproduksi dari 60.000 menjadi 80.000, maka diferensial cost-nya 423.400 dikurang 324.250 sama dengan 99.150 differential cost per unit. Dibagi 99.000 differential cost per unit, 99.150 dibagi 20.000 sama dengan $496. Kemudian ada contoh-contoh studi biaya diferensial. Yang pertama itu ada menerima pesanan tambahan biaya diferensial dari tambahan produksi adalah selisih antara biaya produksi output saat ini dengan biaya produksi dengan output yang lebih banyak sebagaimana direncanakan. Tambahan bisnis menguntungkan selama tambahan pendapatan incremental atau tambahan pendapatan sekarang melebihi biaya diferensial untuk memproduksi dan menjual output tambahan, mengurangi harga pesanan khusus. Yang pertama ada harga jual $10 per unit, direct material cost $1,80 per unit, direct labor cost $1,40 per unit, variable FOH $0,50 per unit, variable marketing expense $0,50 per unit, fixed FOH $1.250.000 per unit, fixed marketing and administrasi 800.000, kapasitas 500.000 per satuan, unit penjualan sekarang 450.000, unit order tambahan harganya itu $6 per unit, jadi 100.000 satuan, unit sewa equipment tambahan $10.000. Kemudian ada differential cost, direct material cost 1,80 per unit, direct labor cost 1,40, variable FOH 0,50, variable marketing expense 0,50, sewa equipment tambahan itu ada 10.000 dibagi 100.000 sama dengan 0,10 dan totalnya itu ada 4,30 per unit. Differential cost-nya incremental revenue per unit $6 lebih besar differential cost per unit 4,30 terima incremental profit $6 dikurang 4,30 dikali 100.000 sama dengan $170. Kemudian di sini memutuskan apakah membeli atau membuat sendiri. Tujuan dari keputusan buat atau beli sebaiknya adalah penggunaan optimal atas sumber daya produksi dan keuangan produksi. Kemudian ada ilustrasinya, biaya untuk membeli komponen 10.000 unit dengan harga $5, sama dengan itu 50.000.
Biaya diferensial untuk memproduksi komponen tersebut, direct material cost 10.000 dikali 1,8 sama dengan 18.000, direct labor cost-nya itu 10.000 dikali 1,2 sama dengan 12.000, variable FOH-nya 10.000 dikali 0,6 sama dengan 6.000, fixed FOH-nya tambahan ada 7.200, terus total itu ada 43.200, dan ada penghematan dari memproduksi sendiri komponen tersebut, jadi 6.800. Kemudian ada memutuskan untuk menutup fasilitas. Dalam jangka pendek, suatu perusahaan mungkin akan lebih baik jika beroperasi daripada tidak beroperasi. Selama produk atau jasa yang dijual menutup biaya variabel dan memberikan kontribusi terhadap penutupan biaya tetap. Penutupan fasilitas tidak menghilangkan semua biaya. Beban penyusutan, bunga, pajak properti, dan asuransi terus ada walaupun tidak ada aktivitas. Selain itu, jika memutuskan menutup operasi, untuk membukanya kembali memerlukan biaya juga. Yang pertama itu ada biaya sales dengan 40.000, ada less, variabel COGS 19.000, gross contribution marginnya ada 21.000, kemudian ada variabel commercial expenses-nya 1.000, contribution marginnya 20.000, traceable fixed cost yang pertama itu ada manufacturing 20.000, komersialnya 3.000, dan total traceable fixed cost-nya ada 23.000. Jadi margin available to cover common expenses and provide profit itu ada 3.000. Selanjutnya, differential cost variable COGS ditambah variabel komersial XP sama dengan $19.000 ditambah $1.000 sama dengan $20.000. Incremental revenues $40.000 lebih dari differential cost 20.000. Kesimpulannya jangan ditutup. Analisis keputusan berdasarkan BCA. Dalam pengambilan keputusan di bidang biaya harus diperhatikan relevansinya. Seperti dalam proses pengambilan keputusan jangka pendek, seorang manajer dihadapkan pada waktu yang terbatas, sehingga kemampuan untuk hanya mempertimbangkan hal-hal yang relevan saja merupakan hal yang sangat mutlak. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka dikenal dengan adanya biaya relevan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan menggunakan konsep biaya relevan umumnya digunakan untuk keputusan tingkat taktis sebagai penjabaran dari keputusan strategis dari manajemen puncak. Pemahaman mengenai konsep biaya relevan ini terutama bermanfaat dalam aplikasi pemilihan alternatif keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia. Membuat keputusan taktis terdiri dari pemilihan alternatif dengan suatu pandangan terbatas. Yang pertama, kenali dan definisikan masalah. Yang kedua, identifikasi alternatif sebagai solusi yang memungkinkan dari masalah, mengeliminasi alternatif terhadap kemungkinan yang belum jelas. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya-biaya dan manfaat yang terkait dengan masing-masing alternatif. Mengelompokkan biaya-biaya dan manfaat yang relevan atau tidak relevan dengan mengeliminasi ketidakrelevan biaya dengan menggunakan pertimbangan. Yang keempat, membandingkan biaya-biaya yang relevan dan manfaat untuk masing-masing alternatif, dan menghubungkan masing-masing alternatif ke semua tujuan strategi di dalam perusahaan, dan memperhatikan faktor-faktor kualitatif penting lainnya. Analisis differential cost dan sunk cost menjadi suatu pertimbangan yang kuat dalam pengambilan keputusan pada perusahaan, di mana pada perusahaan ini diperlukan suatu pertimbangan jangka panjang terhadap aset tetap, yaitu mesin giling yang menjadi alat produksi penting untuk mendapat laba dari perusahaan. Dan begitu juga sunk cost yang menjadi salah satu peranan biaya yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.